Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam pemuda, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan yang sangat baik ini, pagi hari ini kita bersama-sama berada di satu gedung ya, Sekretariat Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Tegal untuk melaksanakan satu diskusi yang kita bersama-sama akan membahas bagaimana protokol kesehatan pada beberapa sektor yang sudah kita pilih. Alhamdulillah telah hadir di antara kita semua narasumber-narasumber dan juga perwakilan dari pemerintah Kabupaten Tegal. Kita telah mengundang Ibu Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Pak Desi sebagai Kepala Dinas Kominfo. Kemudian ada DPU, ada Pak Aris. Kemudian kita juga mengundang Bapeda dan Dinas UKM Pasar. Baik, kita langsung saja memulai acara pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, dimanapun berada, angka COVID-19 secara nasional beberapa hari yang lalu bahkan mencapai 1.000 terkonfirmasi COVID-19 dalam satu hari. Kemudian di wilayah Kabupaten Tegal beberapa hari yang lalu juga mendeklarasikan bahwa ini rekor tertinggi, 5 pasien terkonfirmasi COVID-19. Masyarakat di berbagai sektor tentunya sudah lama ingin melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif di saat pandemik ini yang sudah kita lalui bersama dari bulan Februari. Ya, terhitung berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni, sudah 5 bulan. Namun bagaimana agar masyarakat tetap produktif tapi tetap aman terhadap COVID-19 ini? Kalau istilah kesehatan ada 2 langkah, yaitu intervensi farmasi dan intervensi non-farmasi. Kalau intervensi farmasi tentunya karena ini masuk kategori virus, jadi kita tunggu pemerintah pusat atau bahkan beberapa negara untuk menciptakan vaksinnya. Nah, intervensi non-farmasi banyak negara-negara lain sudah melakukan langkah-langkah dan ditiru oleh Indonesia. Yang terbaru ini adalah penerapan new normal. Nah, seperti apa new normal ini nanti juga akan kita bahas. Nah, untuk itu kita Komite Nasional Pemuda Indonesia memilih 3 sektor, yaitu pertama pagelaran seni dan budaya. Telah hadir bersama kita Mas Ki Haryo Entus Susmono, seorang dalang muda dari Kabupaten Tegal yang barangkali sudah banyak meng-cancel beberapa job order ya Mas. Banyak sekali. Nah, juga ada telah hadir bersama kita Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia Kabupaten Tegal, Mas Imam, yang kita tahu sudah malang melintang di banyak organisasi, tetapi kali ini kita undang sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia. Dan hadir pula Mas Agung Tiaso Bekti, beliau adalah dosen K3, barangkali masih asing di telinga masyarakat Kabupaten Tegal. K3 itu Kesehatan Keselamatan Kerja, jurusan baru di Bamada, yang nanti akan memberikan masukan-masukan kepada kita semua. Dan yang terakhir yaitu Dr. Fakih Latif, yang merupakan Sekjen Pusat Junior Doktor Network Indonesia, yaitu badan otonom atau organisasi di bawah IDI yang beberapa saat yang lalu telah berhasil memberikan masukan kepada DPR RI
terkait protokol kesehatan secara umum. Nah, kesuksesan Dr. Fakih Latif ini mudah-mudahan bisa memberikan juga masukan kepada pemerintah Kabupaten Tegal, terutama untuk 3 sektor yang kita pilih pada pagi hari ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di awal sebagai prolog. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke sesi yang pertama. Dan barangkali bisa saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung di live YouTube KNPI, di channel DPD KNPI Kabupaten Tegal, dan juga live Facebook. Dan acara ini didukung oleh Fokus Studio, salah satu studio di Kabupaten Tegal yang memang sudah ahli di bidang videografi. Oke, baik. Pertama saya ingin bertanya pada Dr. Fakih Latif yang tadi saya singgung sudah melakukan sebuah karya nyata, melakukan masukan, memberikan masukan kepada DPR RI. Nah, dokter, bagaimana kondisi terkini COVID-19 dan nanti diakhiri bagaimana pemahaman terhadap new normal yang mesti dipahamkan kepada masyarakat Kabupaten Tegal? Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih juga kepada KNPI DPD Tegal, Kabupaten Tegal yang telah mengundang saya selaku Sekjen Junior Doctor Network Indonesia, yang mana pada hari ini kita akan membahas, lagi-lagi ya, kita membahas tema yang secara rutin dibahas dimanapun di seluruh dunia 6 bulan terakhir ini, yaitu tentang pandemi COVID-19 ya, COVID-19. Saya mulai dengan satu data dulu ya, bahwa per tanggal 21 Juni ya, jumlah penderita COVID di seluruh dunia itu ada 8,7 juta ya, 8,7 juta, luar biasa banyaknya, dengan pasien yang meninggal, penderita yang meninggal itu sampai 460.000, hampir 500, hampir setengah juta ya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sampai tanggal 21 itu ada sekitar 46.000 kasus positif COVID dengan jumlah meninggal di atas 2.500. Tentu ini bukan jumlah yang main-main, tidak perlu dibagi dengan, karena jumlah penduduk Indonesia itu 250 juta sehingga itu cuma 0, sekian, tetapi yang namanya nyawa, satu nyawa pasti akan berharga di situ. Nah, ini sedikit saya cuplik dari film Man of Steel ya, Superman. Kalau pemirsa juga ingat, ada satu adegan di mana ketika Superman itu datang ya ke Indonesia, ke dunia, orang takut ya. Karena apa? Ini secara nyata kita semuanya pasti akan merasakan, kita takut untuk sesuatu yang tidak pasti. Kita takut untuk sesuatu yang tidak kita ketahui. Termasuk COVID ini. COVID ini adalah kasus yang biasa, kasus yang baru ya, yang baru meledak di seluruh dunia, dan kita masih mempunyai informasi yang terbatas terkait dengan COVID ini. Jadi kalau kita bilang bahwa oh COVID itu hari ini seperti ini, besok bisa berubah lagi, besoknya bisa berubah lagi. Nah, apa yang kita ketahui sampai saat ini dari beberapa penelitian terbaru ya, alhamdulillah sudah mulai kelihatan karakteristik dari COVID ini sendiri. Yang pertama, salah satu yang mungkin perlu dipahami adalah COVID ini mempunyai masa inkubasi yang panjang. Masa inkubasi itu jadi artinya dari sejak virusnya masuk sampai kemudian menimbulkan gejala. Lah itu rentangnya adalah 2-3 hari. Jadi kalau misalkan ya ada orang demam hari ini ya, bisa jadi dia terinfeksi 3 hari sebelumnya. Nah, 2 hari yang sudah lewat itu adalah masa yang dinamakan masa presimptomatik atau masa yang tanpa gejala, di mana dia sudah bisa menularkan, tetapi orang nggak ada yang tahu karena nggak ada gejala. Kalau mungkin dia sudah demam, orang sudah mulai waspada nih. Orang ada batuk, oh kita bisa waspada.
Tetapi kalau misalkan orang itu tidak ada gejala sama sekali, padahal di dalamnya sudah ada virus, nah itu salah satu yang bahaya dari COVID-19. Ya, masa inkubasi bisa bertahan lama antara 2 sampai 14 hari. Jadi paling cepat 2 hari langsung kelihatan gejalanya, atau yang paling lama 14 hari. Itulah kenapa kalau seseorang ada kontak, supaya tidak menularkan, supaya kita bisa melihat nih progresnya seperti apa, apakah tertular atau tidak, harus melakukan karantina diri. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita sudah melihat juga bahwa ternyata virus ketika dia masuk ke tubuh, dia akan berkembang biak, mereplikasi diri di dalam tubuh sampai sekitar minggu pertama. Ya, dari hari pertama puncaknya di hari ke-7. Setelah itu virusnya mulai decline. Nah, berarti kalau seperti ini kita sudah bisa melihat bahwa ini virus sebenarnya nggak beda sama yang lain. Sama seperti demam berdarah. Virusnya akan memuncak di hari 3, 4, 5, setelah itu turun. Sama, COVID pun juga seperti itu. Hari ke-7, setelah hari ke-7 dia akan turun. Setelah hari ke-14, setelah minggu kedua, dia sudah tidak ada. Sudah tidak mampu bereplikasi sendiri. Sehingga memang untuk kasus-kasus orang yang terkena dengan COVID ini, ketika kita sudah melakukan segala macam upaya untuk menyelamatkan pasien ini, kita tunggu sampai 14 hari. Ya, di situ ketika sudah, berarti kemungkinan potensi untuk menularkannya sudah menurun. Tetapi ada penelitian terbaru juga bahwa sekarang tidak cuma di pernafasan saja yang jadi masalah, tetapi kasus-kasus pencernaan itu juga ternyata mengandung virus COVID. Dan kalau yang di pencernaan dia lebih lama. Virus COVID ini kalau dia keluar lewat feses, lewat BAB, ya, dia bisa bertahan sampai 28 hari. Berarti orang yang sudah dinyatakan sembuh pun tetap harus waspada. Dirinya masih ada kemungkinan untuk menularkan. Mungkin ketika habis buang air, habis buang hajat, lupa cuci tangan dan seterusnya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang kita mulai ketahui. Bagaimana dengan kejenuhan kita yang sudah dikurung dari mulai bulan apa ya ini ya? Kita sudah dikurung lama di rumah, kita nggak boleh kemana-mana, di lockdown dan sebagainya. Memang ini adalah kondisi yang jenuh. Tetapi kalau kita berharap new normal gitu ya, kita berharap new normal, kondisi saat ini belum memungkinkan. Kenapa? Kita belum melewati masa puncak. Masa puncak itu berarti masa kasusnya tertinggi, setelah itu berhari-hari berikutnya sudah turun. Nah, itu sudah melewati masa puncak. Ketika kita sudah melewati masa puncak, kita bolehlah melakukan yang namanya new normal. Tetapi saat ini kita belum, ya. Maka salah satu cara yang harus dilakukan, yang harus diperketat sebenarnya adalah yang pertama adalah screening. Screening siapa saja. Cuma screening pun juga sekarang kita mempunyai keterbatasan di alat diagnostik. Ya, keterbatasannya adalah misalkan kita menggunakan rapid test. Rapid test itu dia mendeteksi antibodi yang ada dalam tubuh. Antibodi baru terbentuk di minggu kedua. Berarti kalau misalkan dia negatif, non reaktif di awal, belum tentu tidak ada kumannya, mungkin karena antibodinya belum terbentuk. Nah, saat ini sih kemarin saya tanya dengan pakar vaksinolog di Indonesia, Dr. Dirga, saat ini sedang dikembangkan untuk antigen. Nah, kalau antigen ini dia mendeteksi virus yang masuk secara cepat dengan rapid, bukan dengan PCR. Kalau PCR masih menggunakan kita mendeteksi RNA, DNA-nya, tetapi kalau rapid antigen kita mendeteksi seperti demam berdarah, kita menggunakan dengue NS1. Ini sedang dikembangkan, tinggal nunggu izin edar. Saya dengarnya seperti itu. Semoga kalau dengan adanya rapid test antigen ini sudah beredar, kita bisa melakukan penegakan diagnostik yang lebih akurat, lebih cepat, dan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Mungkin seperti itu untuk awalnya. Tadi sinyalnya udah jelas ya, bahwa kita sebetulnya belum siap untuk menerapkan new normal. Padahal beberapa sektor itu bahkan sudah ada yang sama sekali tidak terpengaruh oleh COVID-19. Yang pertama, barangkali di perdagangan pasar. Kita lihat di Kabupaten Tegal sendiri, pasar-pasar masih luar biasa ramai, dan ya untungnya pemerintah Kabupaten Tegal dan beberapa organisasi itu memberikan bantuan berupa misalnya alat cuci tangan, kemudian thermal gun. Tetapi itu barangkali belum cukup. Nah, untuk lebih jelasnya kondisi seperti apa aktivitas pasar di Kabupaten Tegal ini, Mas Imam bisa menyampaikan lebih jelasnya ini, Mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Tegal atau yang mewakili beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPD KNPI Kabupaten Tegal. Yang saya hormati seluruh panelis yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah pada saat ini kami dari pasar diberikan kesempatan untuk berbicara tentang kondisi real di pasar tradisional. Sebelumnya kami sampaikan tentang potensi pasar rakyat ataupun pasar tradisional sebelum nanti mengerucut kepada akar permasalahan. Bahwa potensi pasar tradisional ataupun pasar rakyat ini sangat luar biasa. Potensi yang dimiliki oleh pasar tradisional kedudukannya pada negara kita. Yang pertama, pasar itu dijadikan sebagai indikator nasional tentang ketahanan pangan. Yang kedua, barometer kinerja pemerintah pusat tentang pangan juga. Terus kemudian yang ketiga, penyerapan tenaga kerja. Yang keempat, merupakan tempat wadah untuk menjual produk-produk ekonomi yang berskala kerakyatan. Dari penjelasan tersebut, kalau misalkan yang pertama tadi dijelaskan bahwa indikator nasional tentang ketahanan pangan, kita bisa dilihat pada pasar tradisional. Kita nggak usah pergi kemana-mana. Bagaimanakah ketersediaan bahan 9 bahan makanan pokok, apa beras, apa minyak, apa gula, ada tidak, tersedia apa tidak. Kalau misalkan di sana ada kelangkaan barang, beras hilang di pasar misalkan, ini rakyat menjerit, bisa melakukan demonstrasi barangkali kepada pemerintah. Dan yang kedua, barometer pemerintah di bidang ekonomi. Jadi kalau misalkan pemerintah dalam hal ini bisa menyediakan pangan yang cukup, yang dibutuhkan ada, ini bisa dijadikan sebagai acuan bahwa pemerintah tersebut bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan warga atau bangsa. Tapi kalau misalkan tidak ada ketersediaan pangan, ini khususnya pemerintah di bidang ekonomi dianggap kurang bisa bekerja. Yang ketiga, ini sebagai wadah entrepreneur ataupun penyerapan tenaga kerja yang sangat luar biasa besar. Tidak usah mendaftarkan ke instansi, nggak usah mendaftarkan ke perusahaan, syarat tidak ada, cukup nganggo waring, cukup nganggo kelasa digelar adol buah-buahan hasil panen di rumah, itu sudah bisa bekerja dan mendapatkan hasil, pulang rumah bisa bawa uang. Yang keempat, itu sebagai wadah transaksional untuk menjual produk. Inilah mengingat bahwa khususnya di Tegal ini kan dominan petani, hasil pertaniannya dijual di pasar tradisional. Nelayan, Suradadi menjual produk hasil tangkapannya dijual di pasar tradisional. Home industry, habis mereka punya kreasi dijual di pasar tradisional. Jadi pasar tradisional sangat luar biasa kedudukannya di bangsa kita, di negara bangsa Indonesia ini. Nah, cuman yang menjadi akar masalah adalah paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa satu, pasar tradisional itu cenderung pada situasi yang kurang enak. Jadi semuanya barangkali mungkin itu blek-blek enaknya yang pasar tradisional. Siji becek, loro sembrawut, ora aman, ora nyaman, sempit, mambu. Yang kedua, permasalahannya adalah interaksi sosial di pasar itu sangat luar biasa kental, tidak ada sekat, tidak ada jarak. Terkait dengan yang pertama, kondisi pasar yang identik dengan becek, sembrawut, kotor. Nah ini kalau misalkan tidak diantisipasi oleh pemerintah, barangkali ini akan dijadikan sebagai ladang subur bagi inkubasi corona yang ada di pasar tradisional, menyebar kepada pedagang dan pembeli, nanti akan disebarkan kepada warga masyarakat mereka pulang. Dan yang kedua, interaksi sosial. Ini jarak antara penjual dengan pembeli itu cukup intens.
cukup intens sekali. Nah, sehingga kalau misalkan tidak diterbitkannya protokol kesehatan, ini juga akan sangat berbahaya, terjadi penularan antara pembeli dengan penjual atau penjual dengan penjual, pembeli dengan pembeli. Ini makanya dalam hal ini kita cukup respon dengan pemerintah pusat ini menerbitkan surat edaran ya tentang protokol kesehatan nomor 12 tahun 2020. Di sanalah protokol kesehatan diatur untuk menjawab akar masalah yang ada di pasar tradisional tadi. Yang pertama terkait dengan kondisi real yang sebagian besar adalah becek, kotor, kumuh, semrawut. Di sana pada protokol kesehatan surat edaran tersebut pemerintah untuk menganjurkan pertama pedagang bagi yang akan melaksanakan usahanya itu dibersihkan dulu lapaknya, kiosnya, losnya, lapaknya itu sebelum mereka melakukan transaksi menjual barangnya itu mereka dibersihkan dulu sampai terus kemudian setelah mereka menjual barang dagang itu dibersihkan kembali. Nah, terus kemudian yang kedua terkait dengan kondisi becek ini, di situ diedarkan bahwa harus dibersihkan secara terus menerus tempat-tempat umum. Contoh misalkan kayak parkir, lahan parkir, selokan, terus kemudian lahan yang bersifat bongkar muat itu dibersihkan. Itu pada surat edaran untuk menjawab akar masalah yang ada pada yang permasalahan pertama tadi. Terus kemudian yang kedua tentang interaksi sosial yang sangat kental antara penjual dengan pembeli, ini juga di sana disebutkan menjawab hal ini. Pertama bahwa sebelum dilaksanakan aktivitas perdagangan itu dilakukan screening bagi para pengunjung, penjual, pembeli ataupun UPTD atau petugas karcis pelaku yang ada di pasar itu di screening dulu, dipastikan bahwa suhu tubuh mereka itu kurang daripada 37,5 derajat, itu kurang dari itu. Terus bagi pengunjung yang ada indikasi terkena corona, ada seperti pilek, flu, batuk, ada gejala panas, ini terus kemudian tidak boleh masuk, akan segera dikarantina oleh petugas yang ada di pasar tradisional. Terus kemudian diadakanlah screening ataupun disediakan hand sanitizer di tempat-tempat strategis, di samping para pedagang juga dengan sadar diri menyediakan hand sanitizer. Itulah anjuran daripada protokol kesehatan oleh pemerintah pusat nomor 12 tahun 2020. Cuman pada implementasi lapangan ini barangkali yang perlu kita evaluasi. Awalnya memang sangat luar biasa. Contoh misalkan menggunakan masker. Jadi memang di sana ada penjaga dari penarik karcis biasanya itu standby di sana. Bagi pembeli misalkan tidak pakai masker, kayak dikejar-kejar, diusir, suruh pulang, suruh beli masker atau bawa masker. Ini sangat luar biasa, ketat sekali saat itu. Nah, cuman saat sekarang ini kayaknya agak sedikit lentur, agak kendor, dan itu pun dirasakan oleh para pedagang sendiri yang sudah mulai kendor militansinya untuk antisipasi corona ini, baik juga dengan pemerintah telah penanganan implementasi nomor 12 tadi tahun 2020 tentang protokol kesehatan. Nah, sehingga barangkali melalui mediasi ini bisa untuk mengugah kembali bahwa protokol kesehatan disampaikan oleh pemerintah untuk masing-masing daerah itu coba kita bangkitkan kembali terkait dengan new normal ini. Jadi jangan beranggapan bahwa dengan ada situasi new normal ini terus kemudian seolah-olah tanda kutip itu sudah bebas dari masalah penyebaran COVID ini. Barangkali begitu yang bisa sampaikan, nanti akan lebih detail bisa kita melalui dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang menarik adalah sekarang sudah kendur ya. Sekarang sudah kendur. Perbubnya sudah ada, walaupun masih secara umum. Kemudian reaksi atau proaktif dari pedagang itu sendiri juga awal-awal sudah melakukannya ya. Tetapi yang sekarang ini kendur. Nah, bagaimana di sektor pagelaran seni dan budaya sebelum nanti Dr. Latif dan Mas Agung
menyampaikan masukannya kepada Mas Imam. Kali ini kita ke Mas Haryo dulu nih Mas. Ya baik, terima kasih Mas Ersal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi bapak-bapak dari perwakilan pemerintah Kabupaten Tegal. Selamat pagi Dr. Latif dan teman-teman panelis, kemudian senior saya, kakak saya, Mas Ersal. Saya ingin menceritakan tentang sebuah tradisi, sebuah kebudayaan yang sudah mengakar kuat di dalam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengkerucut di Jawa Tengah, mengkerucut lagi di Kabupaten Tegal. Langsung saja saya mengutip tentang kata-kata new normal. Kata-kata new normal itu dihembuskan oleh WHO nggih, Dr. Latif nggih. Kemudian diadaptasi oleh beberapa negara, kemudian diaplikasikan di daerah masing-masing. Konsep new normal ini agak sedikit mencenangkan saya, kalau pendapat saya pribadi, karena di dalam tradisi itu kita sudah punya konsep normal yang sangat kuat. Kita sudah punya konsep normal yang sangat kuat. Katakanlah seperti ini, wong Tegal gue senengnya mangan sega ponggol, manganannya enak, dan itu normal bagi kita masyarakat Kabupaten Tegal. Tapi ada orang lain yang menyajikan satu masakan yang baru dan itu sama-sama enak sebenarnya. Tapi enak menurut orang yang menyajikan makanan baru itu dengan orang Tegal itu beda. Tapi bagaimana caranya si pencerita ini, gimana caranya orang yang suka ponggol itu bisa suka sama makanan yang ditawarkan ini. Nah itulah yang terjadi. Kami para pekerja seni terutama di bidang pagelaran wayang dan teman-teman jasa penyedia hiburan seperti sound system, layos, tata rias, panggung, kemudian dan banyak lagi yang berkaitan sama pagelaran wayang, pagelaran kesenian. Kemarin kita 3 bulan bahkan hampir 4 bulan sangat nurut kepada anjuran pemerintah untuk tidak menyelenggarakan hajatan, untuk tidak menyelenggarakan pagelaran wayang. Kami nurut, kami tidak bisa mendapatkan penghasilan sama sekali. Bahkan kami mencoba untuk usaha lain, jualan baju online. Bahkan kru-kru saya ada yang sampai menjadi tukang sol sepatu, sampai seperti itu. Bahkan ada berdagang elektronik juga, jual magic chair, jual kulkas, tapi barangnya sendiri, bukan barangnya bos. Jadi dia jual barangnya sendiri untuk makan karena tidak sesuai dengan tidak ada masukan sama sekali. Kemudian bantuan-bantuan dari pemerintah pun tidak merata. Kalau saya bilang tidak merata karena saya sendiri mengalami, saya dan tim saya tidak mendapatkan sama sekali. Itu, entah itu pendataannya atau seperti apa kurang tahu. Apakah pemerintah melihat saya anaknya Abantus, kemudian merasa mampu untuk ngopeni kru-kru saya, itu menurut saya pandangan yang sangat salah. Ya, karena saya saat ini pun terdampak banget gitu loh. Juga teman-teman kru-kru saya. Juga teman-teman di jasa-jasa penyedia hiburan lainnya yang mungkin belum mendapatkan bantuan juga. Selama 4 bulan kita nurut, ada suatu momen yang membuat kami itu sangat sakit hati, bapak-bapak. Ketika mau lebaran, ketika akan lebaran, itu mall dibuka kembali. Dan ketika itu kalau nggak salah protokol kesehatan belum diterapkan di situ. Luar biasa sekali di mall itu pengunjungnya membludak. Kerumunan terjadi seperti kerumunan penonton wayang. Wah, itu saya benar-benar sakit hati sekali. Bahkan mungkin ini dirasakan kepada teman-teman pekerja seni lainnya. Apa di mall itu bisa boleh kerumunan, dan yang paling kami tidak ada sisi sama sekali kepada mereka-mereka yang berkerumun. Akhirnya kami memikirkan segala cara untuk bisa bernegosiasi kepada pemerintah, kepada tim gugus COVID supaya kami bisa bekerja kembali. Nah, sehingga ya kami mencoba untuk nurut
kami coba untuk bisa berproduktif tapi tetap aman dengan COVID-19. Itu karena menurut saya kebudayaan ini adalah suatu kenormalan yang sangat positif untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Katakanlah kayak gini, di pagelaran wayang itu banyak sekali aspek-aspek yang bisa diambil. Aspek persatuan dan kesatuan, di situ pejabat kumpul, orang kaya, orang miskin kumpul semua di situ tanpa memandang status sosial. Dapat rezeki di situ banyak, faktor ekonomi bergerak, pedagang pada jalan, tukang layos laku, tukang son laku, konsumsi laku, bahkan pangapunten di situ ada rame-rame di situ, maling pun dapat rezeki. Kalau saya bilang bahasa nakalnya seperti itu, kalau saya bilang. Jadi kebudayaan itu, pagelaran kesenian itu benteng utama negara kesatuan Republik Indonesia secara konstitusi memang TNI dan Polri. Tapi benteng terakhir negara Indonesia secara sosial kemasyarakatan adalah kebudayaan. Jadi jika kebudayaan pagelaran seni itu di stop dan tidak bisa pentas, ya akan ada persatuan ke Indonesia yang luntur kalau saya bilang. Terkait pementasan daring, pementasan online, tidak semua seniman itu punya aset syuting, tidak semua seniman itu punya aset sound system untuk mendukung pementasan streaming tadi, Pak. Bahkan kadang-kadang kalau di pedalangan sendiri itu orang atau dalang yang bisa menyelenggarakan live streaming itu adalah dalang-dalang yang sudah terkenal. Kalau bahasa kami itu balungan gede dan balungan cilik. Jadi mereka dengan aset mereka punya video syuting sendiri, mereka punya sound system sendiri, mereka bisa ditanggap oleh orang lain di rumah sang dalang itu dengan harga yang luar biasa murahnya. Tapi tidak semua dalang bisa seperti itu, tidak semua seniman bisa seperti itu. Nah, makanya kami semua mencoba bernegosiasi terhadap situasi ini. Kita semua mencoba bernegosiasi terhadap pandemi seperti ini. Kami masih pengen tetap berkarya dan kami bukannya kami bukannya menolak atau melawan kebijakan pemerintah. Tapi kami cuma pengen mengungkapkan isi hati kami. Karena apa? Banyak sektor-sektor ekonomi lain yang bisa dibuka pintu rezekinya. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon mudah-mudahan setelah acara ini akan ada kebijakan yang saling menyelamatkan kami semua. Kesehatan bisa tetap terjaga, tapi perekonomian kami juga bisa tetap terjaga. Kami harapkan bisa ada win-win solution dari pemerintah dan kami pekerja seni. Terima kasih Mas Arsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini bagai dua koin mata uang ya, dua muka koin mata uang. Atau analogi lain seperti asap dengan api. Orang banyak membicarakan asapnya, tetapi lupa mencari apinya dari mana. Seperti COVID-19 ini dari perspektif kesehatan dan juga ekonomi. Orang sekarang sibuk ingin melakukan aktivitas-aktivitas, tetapi bagaimana supaya aman? Karena permasalahan atau akar permasalahan dari COVID-19 ini adalah dari virus itu sendiri. Nah, makanya tujuan kita pada hari ini adalah bagaimana sih supaya tetap aman? Bagaimana protokol kesehatannya? Nah, ada satu perspektif lain yaitu K3, kesehatan keselamatan kerja. Jadi nggak hanya aman dari sisi kesehatannya, tetapi juga keselamatan kerjanya. Selain dua sektor yang tadi sudah diceritakan Mas Agung, ada satu sektor lagi yang nanti bisa Mas Agung tambahkan. Kebetulan juga dari DPU ini sudah datang. Saya dengar Pak Aris ya, teman-teman sekalian, ini ada dari DPU sudah datang dari awal acara. Pekerjaan fisik di Kabupaten Tegal yang awalnya terkena refocusing ya Pak, ini ada kebijakan dari Bupati untuk
lakukan atau diluncurkan pekerjaan fisiknya. Awalnya memang sempat kebijakannya adalah semua pekerjaan fisik ditiadakan. Nah ini juga kami melihat akan ada kondisi yang sulit untuk beberapa kalangan, misalnya tukang, misalnya toko material, dan implikasinya ke banyak sektor kalau misalnya semua pekerjaan fisik ini ditiadakan. Dan alhamdulillah ini Ibu Bupati sudah akan menerapkan pekerjaan fisik ini, dan nanti butuh masukan dari Mas Agung bagaimana dari sisi kesehatan, keselamatan kerja juga untuk pekerjaan fisik di lapangan atau pekerjaan konstruksi. Silakan Mas Agung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ersar selaku Ketua DPD KNPI. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang saya hormati ya, perwakilan dari Bupati Kabupaten Tegal dan para tamu undangan sekalian. Baik, terkait dengan COVID-19 dari pandangan kami orang K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, virus ini beresiko tinggi ya. Kenapa kita katakan beresiko tinggi? Paling tidak ada 3 hal yang melandasi. Ya, yang pertama dari segi bentuk fisiknya ya, susah untuk mendeteksinya, untuk mengenali mana yang sudah kena, mana yang belum. Apalagi ketika orang tersebut terkategori orang tanpa gejala. Nah ini kalau masuk ke sektor-sektor seperti pasar ataupun pagelaran seni, nah ini juga bisa berbahaya di area tersebut. Yang kedua adalah transmisinya. Virus COVID-19 ini termasuk sangat cepat ya, dari awal diproklamirkan di Wuhan ya, tahun 2019 Desember, sampai diproklamirkan oleh WHO pada bulan Maret tahun 2020. Nah itu sudah 114 negara yang dinyatakan ada kasus COVID-19. Dan korbannya sekitar 118.000 yang sudah terkonfirmasi. Nah jadi penyebarannya juga sangat cepat. Dan yang ketiga adalah dampaknya sendiri. Dampaknya mulai dari sedang sampai dengan kematian. Ya. Ada menderita, yang sembuh kadang-kadang juga parunya mengalami masalah ya dok ya. Jadi terjadi penurunan kualitas atau kapasitas parunya. Nah, dampak terburuknya adalah meninggal. Nah, untuk sektor pasar, sektor kebudayaan ya maupun konstruksi, sebenarnya seluruh tempat di mana ada manusia beraktivitas ya, banyak manusia beraktivitas di dalamnya merupakan tempat yang beresiko. Apalagi ketika daerahnya masuk ke dalam zona kuning atau zona merah, nah di sana resikonya akan meningkat. Tapi tidak perlu khawatir sebetulnya ya. Khawatir terlalu berlebihan juga tidak baik ya. Jadi selain ada resiko yang tinggi, sebetulnya ada usaha-usaha yang bisa dilakukan. Dari pandangan keselamatan dan kesehatan kerja ada yang namanya HIRAK, Hazard Identifikasi, Risk Assessment, dan juga Risk Control. Jadi bahaya yang besar itu bisa dikelola, bisa dikendalikan, paling tidak menurunkan bahayanya dari yang tinggi menjadi rendah. Ya, dalam ilmu K3 dikenal ada 5 hierarki pengendalian risiko. Ya, mulai dari eliminasi. Eliminasi ini artinya menghilangkan bahaya sama sekali. Contohnya seperti yang dilakukan Kota Tegal kemarin, melakukan lockdown ya. Jadi ketika ada yang mungkin menderita ya, dia tidak bisa menularkan ke orang-orang yang lain. Tapi harganya cukup mahal yang harus dibayar. Sektor ekonominya akan lemah ya, lemah, lesu, dan juga biayanya tidak murah untuk memberi santunan kepada masyarakat. Yang kedua ada juga substitusi. Ini pengendalian penggantian. Tadi ya, contohnya pagelaran seni sebetulnya bisa juga diganti dengan metode daring. Ya, tapi tadi ada kendalanya juga. Begitu pula dengan sektor pasar. Jadi pembeli tidak harus datang ke lokasi, tapi mungkin bisa dibikin aplikasi supaya bisa belanja online, tapi harus difasilitasi dengan pengantaran barang. Nah, substitusi yang lain adalah mungkin untuk pelaksanaan. Ya, yang tadinya indoor. Nah, kalau seperti yang kita ketahui ya, kalau indoor itu resiko terjadinya penularan virus lebih besar nih, karena sinar matahari tidak bisa masuk, sirkulasi udaranya juga kurang baik. Nah ini memperbesar resiko penularan. Jadi kita substitusi, kita ganti. Mungkin pagelarannya atau pasarnya dilakukan di outdoor, seperti itu. Nah yang selanjutnya ada juga pengendalian engineering atau dari segi teknik. Ya bisa kita sediakan ventilasi yang lebih baik contohnya.
terus juga jendela yang lebih banyak, membiarkan sinar matahari masuk ya, karena itu terbukti mampu melemahkan virus corona tersebut. Selanjutnya fasilitas-fasilitas ya seperti cuci tangan. Nah, ini kita bisa juga pengendalian teknik nih. Yang tadinya harus kita putar kerannya, kita ganti dengan yang metode pedal ya. Jadi kontak manusia terhadap benda tersebut berkurang. Nah, itu dari segi pengendalian engineering. Yang keempat adalah pengendalian administratif. Nah, ini dari segi peraturan ya, mengatur manusianya. Contohnya ketika mau masuk ke pasar, ke pagelaran seni, wajib harus menggunakan masker, wajib dilakukan pengukuran termoskan ya. Terus juga harus ada jaga jarak di dalam ruangan. Kapasitasnya juga dibatasi, yang tadinya mungkin 50 di pagelaran seni wayang, nah, mungkin jadi sekitar setengahnya, 25 orang. Nah, itu pengendalian dari segi administratif. Dan yang terakhir adalah pengendalian dari segi APD, alat pelindung diri. Nah, ini ada 3 titik yang harus kita lindungi ya, karena penyebaran corona kan dari manusia ke manusia yang lain itu melalui 3 titik ini. Jadi mata, hidung, dan juga mulut. Nah, jadi ini yang harus kita proteksi, baik menggunakan masker, face shield, ataupun kacamata seperti itu. Jadi mungkin dari pandangan ketiga seperti itu Mas Ersal, jadi tempat-tempat umum pada dasarnya memiliki resiko tinggi, tapi ada yang bisa kita lakukan untuk menurunkan resikonya. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Kayaknya kurang satu yang belum disinggung, jasa sektor konstruksi. Konstruksi ya. Oke, sebenarnya untuk jasa konstruksi sendiri sudah lebih mengenal dengan alat-alat keselamatan ya. Jadi mereka sudah terbiasa bekerja menggunakan sepatu safety, helm safety, masker, dan juga kacamata. Nah, tinggal bagaimana ditambahkan lagi. Resikonya bertambah nih, tidak hanya bahaya pada konstruksi umumnya, tapi bertambah jadi COVID-19. Nah, di sini yang pertama mungkin harus ada prosedur ya, prosedur yang diberlakukan di sana. Harus ada dibentuk tim satgas terlebih dahulu, Mas Ersal. Ya, di mana tim satgas ini nanti bertugas mengelola ya, terus juga mengedukasi, mengawasi ya para pekerja ataupun tamu yang akan datang ke sektor konstruksi. Nah, juga nantinya tim satgas ini perlu melakukan identifikasi. Contohnya para pekerja yang mau datang nih, kontraktor, dilakukan tracking terlebih dahulu. Habis dari mana sih? Terus ketemu dengan siapa saja sih? Naik apa sih kemarin? Ya kan? Nah, itu bisa di tracking, nanti bisa kita nilai nih resikonya. Apakah besar? Nah, kalau memang beresiko besar, contohnya dari zona merah, ya sebaiknya pekerja tersebut kita biarkan di rumah dulu selama 14 hari ya, supaya isolasi seperti itu. Terus juga tentunya ada edukasi pemasangan poster, rambu-rambu ya. Jadi wajib masuk harus menggunakan APD. Harus dilakukan pengukuran suhu. Nah, itu tadi tugas dari tim Satgas. Selanjutnya ada juga disediakan fasilitas kesehatan plus tenaga kesehatannya. Jangan sampai hanya fasilitas saja tapi tidak ada tenaga kesehatannya. Jadi nanti mereka lah yang bertugas melakukan screening. Contohnya melakukan pengecekan suhu. Ya, kalau memang nanti contohnya suhunya 38 derajat Celcius, ya sebaiknya tidak diperbolehkan memasuki areal proyek. Nah, plus juga harusnya para pengembang ya itu memfasilitasi APD. Ya. Banyak orang berperilaku tidak aman, contohnya nggak mau pakai masker, nggak mau pakai kacamata, itu karena beberapa hal. Perilaku aman itu timbul karena yang pertama tidak tahu, tidak mau, dan tidak mau tahu. Nah, ini. Jadi kalau memang tidak tahu ya kita harus cari tahu. Kita kasih edukasi pendidikan seperti itu. Betul sekali Mas. Tadi terkait yang tracing tenaga kerja, karena seperti kita ketahui ya Pak Aris, untuk kegiatan konstruksi di Tegal sendiri tenaga kerjanya tidak hanya dari lokal, tetapi banyak juga dari luar kota. Misalnya yang sering kita jumpai itu dari Purwodadi, misalnya dari Pemalang. Nah, ini barangkali menjadi concern ya. Perlakuannya seperti apa jika si pelaksana konstruksi ini mengimpor tenaga kerja dari luar kota? Ini tentu menjadi concern. Dan yang menarik tadi adalah Satgas Jasa Konstruksi, Pak. Nah, ini tentu menjadi masukan, dan perlu saya sampaikan juga ada tindak lanjut setelah acara ini. Sebetulnya ini agenda yang sudah lama kita setting, kita siapkan adalah pelatihan K3 untuk jasa konstruksi, Pak. Tapi karena kemarin ada COVID sampai sekarang
jadi tertunda. Jadi insya Allah setelah ini kita akan mengajak kembali K3 Bamada dan DPU untuk mengadakan pelatihan jasa konstruksi dalam perspektif K3. Dan nanti ditambah bahaya COVID-19. Ya, nanti pesertanya bisa semua pelaksana konstruksi, bisa melalui daring dan lain sebagainya. Nanti kita setting Pak. Begitu Pak Aribawa, nanti kita akan mengundang teman-teman pelaksana konstruksi. Teman-teman sekalian telah datang bersama kita Pak Aribawa, Kepala Bapeda. Selamat datang Pak. Oke, kita balik lagi. Tadi sudah ada hasanah baru ya dari sisi K3. Sekarang kita kembali ke masing-masing sektor, Mas Imam dan Mas Haryo. Kita langsung fokus ke protokol kesehatan di masing-masing sektor ini yang lebih detail, barangkali secara umum saja atau secara singkat saja, karena nanti secara detailnya akan kita sama-sama bawa ke gugus tugas untuk menjadi masukan. Mungkin dimulai dari Mas Imam dulu, silakan. Terima kasih kepada Mas Esol ya. Ini terkait dengan teknis secara langsung tentang protokol kesehatan pada new normal ini. Sebetulnya itu kan memang sudah diatur pada SE ya dari Menteri Perdagangan nomor 12 tahun 2020. Artinya di sini tinggal implementasinya saja, implementasi dari pemerintah daerah untuk menangkap dari surat edaran itu penerapannya seperti apa. Kalau memang dari awal dulu itu sudah cukup bagus karena posisi new normal ini sudah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal pada saat PSBB yang sangat luar biasa itu digembar-gemborkan oleh pemerintah pusat dan sangat ketat. Bahkan seperti Tegal kota pun mereka juga sampai diblokade, pasar ditutup. Tapi kan di Kabupaten Tegal ini kan tidak, pasar normal-normal saja, tetap berjualan. Lah, pada saat ketat itulah sebetulnya pemerintah daerah sedang melaksanakan new normal. Dan ketika new normal ini diberlakukan pada saat ini, sebetulnya hal ini sudah dikerjakan cukup lama oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal ini. Makanya tidak ada yang namanya pasar tutup dari Trayeman, Margasari sampai ujung Tuwel Cerih. Itu nggak ada yang tutup, nggak ada, tetap normal. Cuman yang diatur di sana adalah protokol kesehatannya, menggunakan masker, jaga jarak, nah, terus kemudian pengaturan jam masuk. Memang di edaran itu ada anjuran untuk pengurangannya, ada pengurangan sampai dengan 30% pengunjung biasa datang ke pasar, tapi tanpa adanya himbauan bok sinteka 70% bae, sing 30 kengko itu nggak usah seperti itu pun. Ya posisi ekonomi kayak kie wis sepi, dagang kie wis ora kayak rame kayak gemien mana, nggak serame dulu lah, tidak usah ada pembatasan sekalipun ya dengan sendirinya yang datang ke pasar itu sudah cukup sepi, tidak rame seperti ekonomi yang pada posisi standar ya. Sekarang ini kan semuanya kan terdampak, bahkan takon garawomis sinem pasar sampai rame wak sepi ini womis ya tukang sinjaloke duit sampai rame wak sepi biasanya oleh 50 kemek oleh 5.000. Jadi semuanya terdampak dan papar. Artinya pemerintah daerah tidak usah mengurangi kuota yang datang hanya 70%, wis otomatis. Nah makanya sekarang ini bagaimana pemerintah daerah Tegal ini untuk bisa mengimplementasikan protokol kesehatan dari pusat ditarik sampai ke daerah, jangan kendor gitu Pak. Tidak kendor, tidak lalai, tidak lawislah kayongnya normalikian. Ya, ini kadang-kadang kan pemikiran-pemikiran seperti ini ada semacam dari pihak pedagang sendiri pun sudah merasakan semacam span beli temen lah, ayo tentang kadang-kadang merasa yang udah lama terkekang pada posisi pengen segera bebas gitu. Nah sehingga coba dari bapak-bapak yang dari pemerintah datang ke pasar itu seperti tidak ada new normal lagi, bahkan normal itu. Ya bergaul, wedangan itu sudah tanpa APK, masker sudah hampir semuanya tidak pakai lah, hanya beberapa. Nah, terus kemudian
salam-salaman terus itu hampir nyaris tidak ada. Nah makanya kalau memang itu masih diperlukan, mengingat yang terdampak juga masih bertambah, barangkali pemerintah perlu untuk yang daerah barangkali perlu untuk menggugah kembali untuk penerapan new normal ini untuk dipertahankan, tidak terus kemudian sudah dianggap normal. Himbauan pemerintah tentang new normal ini protokolnya terus kemudian diabaikan, barangkali seperti itu. Memang ini cukup menyedot anggaran daerah yang cukup luar biasa, Pak Esal ya. Ya contoh misalkan dibuat screening per pasar, ada 26 pasar misalkan jam 06 atau 5 sebelum pedagang itu masuk ditembaki ke sampean 38 minggat ya. Seorang orang Limanjing ke sampean 37 boleh masuk. Itu butuh tenaga dan dana yang cukup luar biasa. 26 pasar. Terus kemudian nanti sterilisasi menggunakan disinfektan beberapa hari, itu juga barangkali memang perlu butuh pengorbanan yang luar biasa kalau menggunakan protokol kesehatan itu dilaksanakan di masing-masing daerah. Barangkali ada kebijakan lokal, ada keringanan penanganan kesehatan di pasar itu, tapi entah demikian tidak terus kemudian mengabaikan protokol kesehatan yang sudah diedarkan oleh Menteri Perdagangan nomor 12 tahun 2020 tadi. Saya dengar juga nanti sudah turun dari Perbub ya tentang protokol kesehatan di Tegal ini, Kabupaten Tegal, tapi belum saya baca rinciannya seperti apa. Barangkali mungkin ya larinya adalah ke pemerintah tadi, mengacunya ya, referensinya itu ke sana, konsiderannya. Barangkali begitu Mas Esal yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PR kita bersama itu bagaimana penerapannya ya, bagaimana pelaksanaannya. Karena kita lihat beberapa berita di Jawa Tengah, klaster pasar adalah yang sering terjadi di Jawa Tengah. Ya, ada beberapa pasar yang ternyata di situ ada penderita COVID yang tidak terdeteksi dan ternyata setelah ditelusuri itu asal muasal dari pasar. Jangan sampai ini terjadi di Kabupaten Tegal ya Mas Imam. Nah, ini nanti menjadi PR kita bersama. Dan Mas Haryo, bagaimana Mas protokol kesehatan di pagelaran seni? Ya, baik Mas Hersal. Untuk protokol kesehatan di pagelaran seni itu kemarin ada aturan baru dari Kementerian Kesehatan per tanggal 19 Juni. Tapi dari Bupati itu mengeluarkan perbub terbaru kalau nggak salah 18 Juni. Nah, jadi belum update terkait yang peraturan Kemenkes ini. Nah, di peraturan Kemenkes itu sudah ada tentang protokol kesehatan di jasa ekonomi kreatif, terutama di dalamnya seni pertunjukan. Dan kayak IO, wedding organizer, pengusaha sound layos, hajatan itu juga ada di dalamnya, Pak. Tapi memang kalau saya baca secara detail itu secara permukaan protokol kesehatan secara umum. Kemudian saya mengutip Pak, karena kami ini bergerak di pagelaran seni yang menuntut adanya kerumunan, ada di poin I, meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi daring atau streaming mungkin, dan membatasi personil yang terlibat serta rekayasa lainnya. Saya mengutip kalimat ini menarik sekali. Serta rekayasa lainnya itu berarti kan sangat luas sekali, Pak. Layaknya PSBB di pusat itu punya kebijakan seperti ini. Tapi tiap daerah kan punya karakteristik masing-masing. Jadi teknis itu diserahkan kepada daerahnya masing-masing. Nah, saya harap di Kabupaten Tegal juga ada, kalau di wayang itu namanya sanggit cerita, Pak. Jadi kalau pakem cerita wayang itu ada, tapi dalang punya kemampuan untuk menyanggit. Nyanggit itu ngutak-ngatik skenario. Caranya seperti apa? Biar permasalahannya lebih mudah diselesaikan atau seperti apa, seperti itu. Yang kita harapkan seperti itu. Kemudian ada penawaran dari kami, pengusulan dan permohonan yang sangat dari kami. Zonasi itu dikerucutkan ke pedesaan, Pak. Jangan lingkupnya kabupaten ataupun kecamatan. Kalau Kabupaten Tegal, katakanlah zonanya sekarang apa Pak? Oranye nggih? Kuning, zonanya kuning.
Ataukah masa disamarata semua desa yang ada di kabupaten itu kuning semua? Kan nggak adil kalau saya bilang. Memang sih kalau saya buka di situsnya BNPB itu zonanya ada 4, zona hijau, kuning, oranye, sama merah. Yang di website itu yang boleh aktivitas di luar adalah di zona hijau dan di zona kuning. Di zona oranye dan di zona merah itu nggak boleh keluar karena penyebarannya tidak terkontrol. Kalau saya salah mohon dikoreksi dokter itu. Nah kemudian dari kami, dari teman-teman Pepadi, Persatuan Pedalangan Indonesia itu mengusulkan 1, pengerucutan zonasi. Yang kedua adalah ada perbedaan juga Pak. Pagelaran di zona hijau dan pagelaran di zona kuning. Kalau di zona hijau itu kita menyelenggarakan pagelaran terbuka. Tapi akses di desa itu ditutup atau dijaga dengan ketat. Kalau di zona kuning kami usulkannya pakai indoor. Dengan protokol kesehatan yang mengacu pada peraturan kementerian dan nantinya mungkin Perbu juga mengeluarkan. Itu saja sih. Usulan yang paling detail itu mungkin terkait penerapan zonasi. Karena pasti setiap zona berdasarkan warnanya kebijakannya mesti sendiri-sendiri. Ya kan, karena melihat dari risiko penyebaran COVID itu tersendiri. Detailnya itu aja Pak kalau saya bilang. Yang lain-lain samalah protokol kesehatannya sama acuan dari Kementerian Kesehatan juga. Terima kasih, Dusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Haryo tadi sudah yang paling detail itu tadi zonasi di wilayah desa, wilayah terkecil ya. Itu barangkali nanti bisa didetailkan di draft yang nanti akan kita sampaikan ke pemerintah. Dan untuk selanjutnya saya ingin bertanya ke Dr. Fakih Latif untuk mengomentari problematika yang tadi sudah diceritakan masing-masing sektor. Silakan Dok. Baik, terima kasih. Luar biasa tadi. Jadi sebenarnya poin dari apa yang disampaikan ini adalah semuanya satu, survive, bertahan hidup. Ya, dari mulai yang di pasar, kemudian pelaku budaya, jasa konstruksi dan sebagainya, itu semuanya terkait dengan bagaimana kita bertahan hidup. Kalau tadi juga disinggung ada yang sampai jualan barang pribadi supaya bisa bertahan hidup, itu berarti suatu kondisi yang sebenarnya sudah sangat menyedihkan ya, seperti itu. Mungkin ada beberapa poin dulu. Yang pertama, saya lupa tadi menyampaikan bahwa kalau kita membuka website infeksi-emerging.kemkes.go.id ya, di situ yang situation report, laporan terkini yang disampaikan Kemenkes, disebutkan bahwa Tegal itu, Kabupaten Tegal itu adalah sudah masuk transmisi lokal itu. Nah ini beda yang dia impor ya dengan yang transmisi lokal, dan ini juga yang membuat menyulitkan kami tenaga medis yang ada di lapangan. Kalau kasusnya impor ya, kalau berdasarkan kriteria dari Kemkes, pasien batuk ya, pilek atau demam, ditanya ada riwayat nggak dari luar kota atau kontak dengan orang dari luar kota. Tetapi kalau sudah transmisi lokal ya gebiah uyah aja, mau dia batuk mau pilek semuanya dicurigai. Nah ini saya kurang tahu karena sebenarnya pemerintah menetapkan Kabupaten Tegal sebagai transmisi lokal sudah dari tanggal 29 Mei kalau nggak salah, saya tracking di laporannya Kemenkes itu. Tetapi kok di sini kelihatannya tenang-tenang aja gitu. Yang di rumah sakit yang bingung gitu ya. Karena akhirnya bingung nih perlakuannya, ini pasien tetap ditanyain dari luar kota atau enggak. Padahal kalau sudah transmisi lokal berarti nggak usah ditanyain, pasien itu pasti harus kita curigai. Jadi terkait dengan penata laksanaannya pun jadi beda. Dan ini berimbas juga, kemudian masyarakat juga yang akhirnya mengeluh, masa ke rumah sakit dikit-dikit cuma demam aja disuruh rapid, disuruh periksa kan gitu. Ya kan itu sudah transmisi lokal. Barangkali kalau memang ini salah, mohon dari pemerintah kabupaten juga ada komunikasi dengan pusat, apakah benar kita sudah transmisi lokal atau memang belum. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan new normal, apakah kita menerapkan new normal yang baru atau sebenarnya kita kembali kepada kehidupan normal kita yang lama, seperti itu. Karena kalau saya lebih menggunakan istilah yang dipakai oleh pemerintah saat ini yang sepertinya baku ya,
yaitu adalah AKB, adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru berarti kita tinggalkan kebiasaan yang lama dan kita mulai belajar, memulai kebiasaan yang baru. Ya. Tidak cuma di Indonesia saja, bahkan kalau di luar negeri banyak perusahaan garmen konveksi yang kemudian beralih jadi bikin masker. Bahkan kalau di Spanyol perusahaan mobil rubah total bikin ventilator. Ya, semuanya tetap dalam konteks supaya bertahan hidup. Nah, adaptasi kebiasaan baru tentunya harus mau nggak mau kita harus belajar sesuatu yang baru. Kalau saya boleh bilang, mohon maaf, kalau orang yang sebelumnya nggak melek teknologi, di sini teknologi memegang peranan penting. Ya, orang pasar sekarang nggak perlu jualan di pasar, dia bisa melakukan antar ke rumah dengan cara apa? Pelanggan bisa melakukan hubungan langsung lewat aplikasi atau lewat WA dan sebagainya. Saya aja kalau belanja sekarang nggak ke pasar, tetapi sudah punya nomornya nih, yang jualan di pasar nih kan gitu. Jadi diantar ke rumah kan gitu. Begitu juga dengan seni budaya ya, melalui teknologi metode daring dan sebagainya. Tentu orang yang belum belajar mau nggak mau harus belajar di situ dan sebagainya. Nah, yang menjadi inti sebenarnya adalah di sini adalah bagaimana penerapan. Tadi usulan-usulannya banyak sekali dan bagus semuanya, tapi tinggal aplikasinya yang di masyarakat ini yang kemudian memang butuh kesadaran bersama untuk kita menjadi masyarakat yang intoleran. Mohon maaf, intoleran dalam hal kita tidak menoleransi sedikit pun upaya atau kesempatan COVID ini bisa menyebar. Ya, kalau saya mungkin boleh sedikit meringkas ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Kalau di Jawa ada tembang dandang gula, ya Mas. Ya, saya ringkas aja dandang gula, ya. Dan itu sebagai kita masing-masing pribadi harus waspada dan lakukan. Waspada dengan bahayanya COVID ini dan lakukan langkah-langkah pencegahan tertular. Dan ya, kemudian dang. Ya, dang itu berarti hubungan kita dengan orang lain ketika kita keluar rumah. Dang, kita sadar kalau kita sedang di luar rumah, berarti kita harus melakukan apa? Social distancing, ya, pakai masker, cuci tangan dan seterusnya. Dan ingatkan juga kalau orang lain tidak melakukan itu, ya, seperti itu. Saya terakhir ada satu kisah lucu. Mungkin sama keselnya ketika kita sudah berusaha melakukan upaya pencegahan penularan, tetapi orang lain tidak melakukan. Saya pergi ke pasar, kalau kebetulan saya di Palaraya, jadi saya perginya ke pasar Mejasem gitu ya. Saya sudah melakukan social distancing. Di depan lagi ada yang beli, ya. Saya jaga jarak sekitar 1,5 meter. Apa yang terjadi? Ada orang masuk barisan. Nah, di situ kan gemes ya. Seperti itu. Mau ngingetin bagaimana gitu. Tetapi mau nggak mau, akhirnya gula ya. Kita harus teguh ya. Kita harus ingatkan orang bahwa semuanya harus melakukan social distancing. Nah, cuma yang terakhir nih yang kita belum tahu, gula itu berarti tegur dan laporkan. Kita harus melaporkan kepada siapa? Orang-orang yang bandel nih. Nah, ini yang belum diatur. Bahkan kalau di Perbub yang terbaru pun, ya, Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2020 terkait pencegahan. Pencegahan itu kalau hanya sekedar diingatkan, tentu efeknya mungkin belum ada. Makanya harus ada juga sanksi mungkin ya. Sanksi sehingga orang pun akan jera untuk tidak melakukan. Tetapi kita tetap dengan cara halusnya ingatkan. Mohon maaf, saya juga akhirnya pun pernah juga karena saking seringnya menghadapi kegiatan seperti itu ya, kita keluar ke supermarket atau ke pasar atau kemana yang kemudian ada orang yang mengabaikan social distancing gitu ya. Ini kisah nyata dan mohon maaf, semoga orangnya tidak tersinggung gitu ya. Ada orang masuk ke barisan, saya colek aja, saya bilang, saya suruh ke belakang gitu. Tapi orangnya akhirnya sadar. Begitu saya masuk antrian, saya lihat ke belakang, sudah rapi satu barisan. Nah, berarti kuncinya adalah harus ada yang mau mengingatkan, harus ada yang mau menegur. Tetapi kalau itu nggak mempan, ya berarti langkah terakhirnya harus ada yang mau melaporkan. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Berarti memang harus semua elemen bergerak ya Mas?
tidak hanya pemerintah sudah mengeluarkan Perbup dan nantinya barangkali lebih detail protokol kesehatan untuk masing-masing sektor. Yang lebih penting juga adalah peran masyarakat ya. Peran masyarakat dalam mengingatkan, ikut mensosialisasikan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada beberapa hadir perwakilan dari pemerintah. Kami ingin masing-masing menyampaikan pandangan atau pendapat atau masukan atau apapun terkait 3 sektor ini ataupun new normal secara umum. Ya, nanti sebelum kita minta masing-masing narasumber untuk melakukan closing statement. Bisa diawali dari siapa barangkali? Pak Desi. Terima kasih Mas Ersal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Ersal selaku host dan juga Ketua KNPI luar biasa. Mas Ki Haryo, kita pernah berjumpa. Mas Imam juga udah lama gak ketemu Mas Imam. Ternyata Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mas Imam. Mas dosen, Mas Agus dan Pak Dr. Latif serta Mas Aribawa, Kepala Bapeda, Bu Sakia, Mas Aris dan Mas Nu dari DPU. Luar biasa sekali acara pada pagi hari ini dan disiarkan secara langsung live YouTube DPD KNPI Kabupaten Tegal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah SWT sehingga tetap berkarya untuk Kabupaten Tegal lebih baik lagi. Mohon izin saya mewakili Ibu Bupati Tegal dan juga Pak Ardi, Pak Wakil Bupati yang beliau ada acara terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal khususnya dalam pencegahan COVID-19 ini. Memang kami bisa memahami ya Januari sampai sekarang Mas Aryo ini untuk kesenian dan hari ini pun masih rapat terkait dengan teman-teman pekerja seni. Kemarin juga ketemu, hari ini juga ketemu untuk mematangkan protokol kesehatan bagi pekerja seni dan semoga hari ini hasilnya bisa nanti cepat dieksekusi. Teman-teman semua bahwa memang di pandemi COVID-19 ini untuk Kabupaten Tegal khususnya Pak Dokter dan semuanya memang ini ada puncak 13 ya, puncak yang kemarin itu 9 ternyata 21 Juni ada tambahan 5 ini jadi 13 dan itu menjadi penghitungan zonasi dan nanti mungkin Kepala Bapeda selaku koordinator gugus tugas PDPA perencanaan data pakar dan analisis yang menjelaskan zonasi. Jadi kami khususnya sekarang menggunakan tagline yang baru tadi, adaptasi kebiasaan baru dan juga aman COVID-19 dan produktif. Dan pemerintah Kabupaten Tegal berupaya secara maksimal bagaimana istilah new normal yang wong Tegal itu akhirnya balik maning normal, lah apa-apa maning. Jadi kemarin Bupati juga khawatir wis orang nganggo masker maning, terus wis bebas, jaga jarak. Kemudian minggu lalu alun-alun Hanggawana juga sudah luar biasa sekali kembali seperti normal. Tetapi kemarin ditutup lagi ya, karena tadi upaya-upayanya masyarakat tadi disampaikan harus dua pihak. Jadi masyarakat itu juga harus saya pakai masker itu juga supaya tidak menulari Anda gitu, saling menjaga. Itu pemahaman itu ternyata harus diulang-ulang terus. Termasuk kami ke pasar mengapresiasi Mas Imam, sudah ada 2 pasar itu pakai retribusi. Jadi udah merupaya untuk less kontak ya. Jadi pakai taples itu BBD itu kita apresiasi, tinggal kendalanya katanya sinyal Mas Imam. Jadi teknologi. Jadi memang sekarang teknologi di era pandemi ini kan menguat, tetapi infrastruktur ya memang belum 100% untuk Kabupaten Tegal, mungkin Indonesia juga. Jadi udah ada fasilitas tetapi sinyalnya belum bisa, akhirnya nanti kembali lagi pakai manual. Kami pemerintah Kabupaten Tegal yang upaya yang dilakukan adalah di samping pencegahan juga sosialisasi
bersama dengan gugus tugas dari TNI, Polri, kemudian MUI juga, rekan-rekan media, itu berkala mengadakan juga operasi penegakan perda Satpol PP, TNI, Polri itu bahkan menegur juga itu kafe yang buka sampai malam. Dan dengan adanya Perbup nomor 35 pencegahan, kemarin untuk sanksi yang tidak pakai masker itu ada yang push up, menghafal Pancasila dan lain-lain. Jadi sifatnya adalah edukasi. Tapi memang yang perlu dikuatkan adalah saling mengingatkan, ini yang masyarakat masih takut untuk menegur itu. Bahkan misalnya ada perusahaan ini fotokopi, yang fotokopi nggak pakai masker, kita juga nggak berani negur, pakai masker dulu itu, atau menolak misalnya. Tetapi kalau di mall itu sudah semacam itu, tetapi nanti masih mau pedagang pasar ini campaknya belum saling mengingatkan itu. Kemudian di sisi kami juga memfasilitasi, ini ada bincang kreatif, ini hari ini temanya UMKM juga, ini mungkin Kepala Dinas Dako Pasar jadi narasumber. Antara lain kami berusaha memunculkan pelaku UKM, juga wirausaha muda, kemarin yang warung edukasi sampah Mas Tias, kemudian Mas Nanda yang jualan petani jambu, hari ini yang sambel, jualan sambal juga souvenir, itu jadi upaya-upaya itu yang kami fasilitasi ke masyarakat. Juga lagi untuk Karang Taruna itu kemarin ada minta fasilitasi untuk pentas konser kalau nggak salah, Karang Taruna Karang di Kedung Banteng ya, minta fasilitasi live streaming juga Mas Eran. Jadi hal-hal semacam itu yang arahan Ibu Bupati adalah bagaimana aman COVID dan produktif, dan ini memang harus berdua lah, masyarakat juga pemerintah, karena gugus tugas nasional juga menyampaikan ini kalau cuma pemerintah saja tidak akan mampu di pandemi ini, yang kapan akan berakhirnya, juga puncaknya itu sampai kapan ya Pak Dokter, ini trennya juga masih ini. Mungkin itu, jadi pesannya adalah bersama-sama kita insya Allah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desi. Barangkali lanjut ke Pak Aribawa, Kepala Bapeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irsal, Ketua KNPI, kemudian para narasumber, Mas Haryo, Pak Imam, Pak Agus, dan Pak Dr. Latif, serta teman-teman sekalian dari OPD. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena saya datang ke sini mungkin lebih banyak ingin menyerap aspirasi apa yang menjadi masukan bagi tugas kami selaku salah satu anggota dari gugus tugas COVID-19. Jadi memang sebenarnya kita sudah menangkap apa yang menjadi aspirasi, apa yang dirasakan teman-teman dunia usaha, termasuk pekerja seni, kemudian para pedagang dan lain sebagainya, itu menangkap kegelisahan itu. Oleh karena itu kita sebenarnya sudah mulai banyak melakukan upaya-upaya, dan alhamdulillah walaupun langkah kita itulah untuk memberikan atau menjawab apa yang sudah diaspirasikan dari teman-teman masyarakat luas itu. Kita ada Perbup yang disampaikan oleh Mas Haryo tadi, Perbup 35 tahun 2020 itu, dan ternyata itu kecepatan. Kita sudah merasa terlambat, sudah lama berdiskusi dan sudah ditanyakan dari sana sini, ternyata Kemenkes baru mengeluarkan sehari setelah itu. Dan ini nanti tidak apa-apa, kita nanti yang penting kita sudah menunjukkan bahwa kita responlah semua dengan apa yang menjadi kegelisahan di apa yang harus kita layani itu. Jadi sudah kita lakukan itu, Mas Aryo. Jadi memang di satu sisi kita merasakan ada kebutuhan terkait dengan perekonomian, dan itu harus bergulir. Tetapi di sisi lain juga ada tinjauan kesehatan. Jadi kadang-kadang kita juga ada hal-hal yang dilematis. Karena kalau dari petunjuk di gugus tugas itu yang bisa dilakukan dengan kegiatan di luar rumah atau di prasarana publik itu adalah kalau zonanya sudah hijau.
zona hijau. Ini yang kami peroleh dari gugus tugas nasional juga COVID nasional dari Dewan Pakar. Sehingga kita pun melakukan penilaian-penilaian, kami sudah akhirnya lintas ini tidak cukup dari bidang kami PDPA, tetapi lintas bidang akhirnya. Dari mulai dari Dinas Kesehatan selaku yang bidang pencegahan, kemudian dengan Mas Desi di kaitan dengan kehumasan dan sosialisasi, kita bergabung dan akhirnya merumuskan apa yang dirasakan Mas Haryo. Kalau perlu yang namanya zonasi risiko itu yang berdasarkan 15 indikator atau 14 indikator itu jangan tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Alhamdulillah sudah sebenarnya. Sudah mungkin 2-3 hari lalu kita sudah bisa merumuskan data itu secara real time, Mas Haryo. Real time sampai tingkat desa, bahkan sebenarnya kalau diminta sampai tingkat RW bisa sebenarnya. Sebenarnya sampai tingkat RW bisa karena datanya itu real time dan itu satu pintu di Dinkes. Jadi datanya sudah ada. Jadi kalau tingkat desa kita sudah tinggal merilis saja. Saya nggak tahu ini rahasia atau tidak Pak Desi. Sebenarnya teman-teman bisa ngecek di COVID-19 Tegal Cup Go ID. Di situ Mas Haryo, Mas Imam, dan Mas Agus, Pak Dr. Latif bisa melihat data yang diminta sampai tingkat desa. Jadi zona sudah kita buat zonasi sudah kita buat mendasari ketentuan yang sudah dibuat dari tingkat pusat. Memang perlu ada penyesuaian karena kalau desain dari pemerintah pusat itu adalah untuk zonasi tingkat kabupaten. Begitu kita kuning atau bahkan mungkin merah berarti semuanya sudah berhenti. Padahal kan tidak semua seperti itu. Akhirnya kita perkecil kecamatan, kemudian kecamatan sampai ke tingkat desa. Ini bisa silakan dicek di situ. Walaupun sebenarnya rilis harapannya sih jadwal sebenarnya tanggal 22 karena kita mengeluarkan rilis zona kita itu warna kuning itu kan tanggal 16. Kemudian 14 hari berikutnya sekitar sebenarnya harusnya kemarin hari Senin ini. Tapi karena kita perlu sosialisasi dulu, kita kemarin sudah kita lempar metode penghitungan kita ke camat untuk mendapatkan masukan. Camat relatif oke. Kemudian harapannya camat ke desa sudah ada beberapa masukan dan kita menyesuaikan indikatornya dan alhamdulillah hari ini sebenarnya sudah bisa. Tapi walaupun belum dirilis mungkin untuk sebagai mungkin teman-teman bisa melihat di COVID-19 Tegal Cup Go ID. Berarti terjawab ya tadi pertanyaan zonasi. Mungkin itu Mas Irsal yang bisa saya lihat. Matur nuwun. Sudah sampai ke desa. Di zonasi Mas. Oke. Nah di situ kan ini sistemnya sudah dibuat sehingga sebenarnya di situ ada deskripsinya Mas Haryo. Ketika dia di zona kuning, merah, hijau itu yang terjadi apa di situ. Kemudian setelah yang terjadi apa yang harus kita lakukan di situ ada yang petunjuk langkah-langkahnya ada ya. Langkah-langkahnya apa? Gitu. Alamatnya apa? Bisa saya bacakan? Ya, jadi teman-teman sekalian dimanapun berada, kita bisa melihat atau mengecek zonasi sampai wilayah desa ya. Itu di alamat website covid19.tegalkabupaten.go.id. Tegal Kabupaten ya, tegalkap.go.id. Ya. Nah, di situ bisa kita lihat zona dari masing-masing desa dan ketika kita akan melakukan aktivitas yang tadi disebutkan dalam Perbub, langkah-langkahnya seperti apa, nanti bisa disesuaikan dengan zona yang ada di situ. Kira-kira begitu ya Pak? Ya, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Aribawa, Kepala Bapeda. Kemudian dari SKBD yang lain, dari DPU. Terima kasih waktunya kepada Mas Elsa selaku Ketua KNPI, kepada Mas Haryo selaku Paguyuban Seni, kepada Bapak Imam selaku Asosiasi Pedagang, dan Bapak Agung selaku dosen dari K3, dari dokter, kepada semua OPD yang hadir di sini.
Untuk penanganan percepatan COVID untuk Dinas Pekerjaan Umum itu sudah melaksanakan protokol kesehatan. Tentunya untuk new normal kegiatan sudah mau dimulai pada SPK tanggal 26 nanti. Ini sudah baru aset. Untuk DPU juga menyelenggarakan protokol kesehatan terutama di K3. Kalau di pekerjaan yang lelang itu tuh sudah ada Pak K3-nya, tapi yang PLPL itu untuk K3 hanya disarankan Pak, disarankan menggunakan APD, alat pelindung diri, yang sudah berjalan mungkin untuk pemeliharaan jalan rutin sudah diterapkan dan dilaksanakan untuk protokol kesehatannya. Untuk selanjutnya nanti ada penambahan dari Bapak Nuh selaku PPTK dari bidang jembatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kadis Koninfo, Mas Desi dan Pak Ari Bawa selaku Kepala Bapeda, Mas Hersal dari DPD KNPI Kabupaten Tegal, para panelis serta teman-teman yang hadir di ruangan yang berbahagia ini. Perlu kami sampaikan bahwa tadi disampaikan Mas Aris bahwa untuk kegiatan fisik di lapangan mungkin ada beberapa sebagian yang kemarin berjalan, itu adalah yang penanganan darurat kaitannya dengan kegiatan pemeliharaan rutin. Seperti di bidang kami ada beberapa jembatan yang kemarin putus karena banjir tahun kemarin, dan itu memang harus segera ditangani. Jadi itu pun ada izin dari Bupati. Kemudian yang terkait dengan pekerjaan reguler, kebetulan kemarin ada surat edaran Bupati pada bulan April, jadi pekerjaan ditunda dulu, kemudian sudah dicabut kembali melihat situasi perkembangan yang terjadi. Nah ini kemudian untuk proses lelang pun sedang dalam tahap, ini baru tayang, dan di DPO hanya ada 2 paket yang lelang, dan ini pun justru untuk teman-teman dunia usaha jasa konstruksi sangat terimbas sekali, apalagi untuk pengusaha besar. Kalau mungkin kebalikannya dari tadi yang disampaikan Mas Haryo, ada yang balung besar, ada yang balung kecil. Kalau di dunia konstruksi malah yang balung besar yang kena dampaknya, karena hampir 70% anggaran di bidang konstruksi di DPU itu di refocusing. Jadi yang tersisa sekitar 30%-an. Jadi banyak paket yang hilang, ada yang tinggal separuh. Seperti kami kemarin pun pada saat pembahasan terjadi permasalahan ketika jembatan kita anggarkan butuhnya mungkin 1,5 M, akhirnya hanya 500. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan kecil yang tadinya nilainya 200, ada yang jadi 100, ada yang 50. Nah ini pun jadi merubah desain awal yang harusnya bisa untuk menyelesaikan satu jembatan, akhirnya hanya untuk perkuatan di kanan kiri talut sayap jembatan. Nah ini mungkin dampak tadi ya, kayak teman-teman dunia usaha justru saat ini yang terkena imbasnya adalah pengusaha yang besar, karena di Kabupaten Tegal tidak ada paket lelang, tadi hanya ada 2 paket saja. Itu pun di jembatan Kufu, desa Kufu yang kebetulan tahun kemarin putus, itu pun hanya senilai 535 juta, padahal itu butuhnya mungkin 1 miliar lebih. Nah, begitu juga dengan satunya lagi pun nilainya kecil, hanya rehab senilai 275 di Plumbungan, jembatan Plumbungan. Jadi ya itu tadi, untuk dunia konstruksi benar-benar menjerit, terutama untuk yang pengusaha besarnya, malah karena tidak ada paket lelang. Sementara dengan aturan yang baru, Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 kan sudah diklasifikasi, pengusaha besar tidak masuk ke golongan kecil, begitupun sebaliknya. Jadi ya terimbas sekali, berarti ini tahun ini benar-benar puasa untuk pengusaha yang besar, karena tidak ada anggaran yang untuk lelang tender besar. Nah ini juga bahkan ya yang jadi tangisan kayak pekerja kasar seperti tukang, mandor, itu bahkan sempat beberapa kali kita komunikasi itu sampai terucap, masa kita mau pilih mati karena COVID daripada mati keliran. Nah ini kan juga karena ungkapan betapa pedihnya mereka karena berharap dari pekerjaan yang biasanya dikerjakan itu dari usaha. Ya mungkin kayak para tukang biasa mengandalkan pekerjaan dari dunia konstruksi.
Ini pun jadi ya bahan masukan kita bersama. Begitu pula kaitannya dengan praktek di lapangan. Ini yang juga mungkin kemarin ada beberapa ya masih pekerjaan kecil sih. Cuma alhamdulillah tadi yang dikhawatirkan pekerjaannya datang dari luar daerah, alhamdulillah kemarin karena pekerjaan hanya pemeliharaan rutin, pekerja lokal, dan karena tukang ini juga bergelut dengan ada lumpur, batu dan sebagainya. Kadang disuruh pakai pasir, kalau kita datang iya dia pakai, tapi ketika kita sudah pergi ke tempat lain, biasanya ada yang dilepas karena nggak betah dan sebagainya. Sebetulnya tetap kita selalu, ya itu tadi kuncinya tadi kita selalu mengingatkan bahwa itu untuk keselamatan kita bersama. Insya Allah mungkin karena kita di dunia konstruksi juga ada aturannya kaitannya dengan protokol kesehatan di bidang konstruksi yang dari Kementerian PUPR, kita mengacu ke sana. Ini pun jadi masalah juga Pak. Yang pertama terkait dengan di protokol yang dari Kementerian PUPR ini, mungkin untuk pengusaha besar mungkin bisa disediakan, mungkin katakanlah fasilitas ada tabung, ada tenaga medis, dan peralatan lainnya yang sesuai dengan protokol kesehatan tetap harus disediakan. Cuma kebanyakan di Kabupaten Tegal kan usaha kecil. Yang ini mungkin modal juga hanya untuk bisa mengerjakan file-file ringan. Kebetulan kita di anggaran RAB pun yang tadinya mungkin butuh 200 juta jadi 50 juta. Ini kan jadi menyusut drastis. Untuk kebutuhan konstruksinya saja sudah berkurang, apalagi untuk alokasi K3-nya. Rata-rata yang di bawah 100 juta paling kita alokasikan sekitar 500.000. Nah itu 500.000 yang 300 untuk keselamatan kerja yang lain, yang 200 untuk mungkin masker dan sebagainya kaitannya dengan pencegahan COVID itu. Nah ini juga jadi kendala juga ketika mungkin di aturan itu harus ada MOU dengan rumah sakit, tenaga medis. Nah ini untuk usaha-usaha kecil apalagi nilainya hanya 50 juta, 100 juta. Ini juga memberatkan para pengusaha. Ini juga mohon dari pemerintah Kabupaten Tegal juga mungkin bisa dikonversi gimana antara aturan yang dari protokol Kementerian PUPR disesuaikan dengan kemampuan daerah. Jadi mungkin ada klasifikasi antara pengusaha yang besar, mungkin kerjasamanya dengan rumah sakit, yang kecil mungkin cukup dengan puskesmas tempat di wilayah pekerjanya tersebut. Ini juga nanti mungkin Mas Haris di bidang Jakon nanti yang akan menindaklanjuti kaitannya dengan protokol itu. Ya karena kebetulan kalau mengacu ke Kementerian PUPR itu jelas tadi mungkin kayak pengusaha kecil sangat keberatan karena dengan modal yang terbatas. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Haris dan Pak Nuh. Ini yang nanti akan menjadi concern kita. Selanjutnya dalam waktu dekat kita akan mengadakan dan membantu pemerintah untuk sosialisasi K3 untuk jasa konstruksi, dan di situ barangkali kita bisa membahas seperti apa kebijakan daerah ya. Kita ada permennya, kemudian untuk pelaksanaan di Kabupaten Tegal seperti apa ya. Tentu menyesuaikan dengan kemampuan daerah dan kemampuan para pengusahanya. Itu. Dan terakhir dari Dinas Pasar ada yang mau disampaikan? Singkat saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Bapeda Bapak Aribawa, Kepala Dinas Kominfo Bapak Desi, dan teman-teman serta perwakilan dari OPD. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin melengkapi penjelasan dari Mas Imam selaku Ketua Paguyuban dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM semenjak ditetapkannya kaitannya dengan penanganan COVID-19 yang kami lakukan, terutama memang yang menjadi katakanlah titik sentral prioritas kami melakukan upaya pencegahan memang di titik-titik pasar, dan itu sudah kami lakukan sejak bulan akhir Februari atau awal Maret. Kami lakukan mulai dari sosialisasi, kemudian penerapan protokol kesehatan. Kami membagi setiap hari, ketika itu jadwal dari dinas yang didampingi juga dimonitoring oleh Ibu Bupati dan Ibu Kepala Dinas. Petugas kami sejak jam 5 pagi sudah standby di pasar untuk bersama-sama dengan
rekan-rekan dari paguyuban pasar menata atau mengatur, memberikan penjelasan tentang keadaan adanya wabah corona kepada warga pasar baik penjual maupun pembeli, kemudian bagaimana penanggulangannya termasuk sampai penerapan penggunaan masker, sampai pada perkembangannya juga di setiap pasar sudah diatur ketika itu mengenai jarak, sehingga terlihat seperti di pasar Banjaran itu akhirnya menjadi di pasar Bawang, katakanlah di sentral itu sejak jam berapa waktu itu tuh masih sampai berlaku sampai hari ini, itu ada pembagian lokal atau lokasi. Jadi mereka sudah diberikan kotak-kotaknya dengan marka garis yang dibantu oleh para petugas di lapangan. Mereka ditempatkan supaya ada jarak satu pedagang dengan pedagang yang lain. Namun demikian, kami ketika itu intensif tiap hari update untuk menyampaikan informasi tentang hal ini. Yang namanya pedagang ketika petugasnya lengah ya berkerumun lagi, tapi nanti kalau ada petugas tertib lagi, itu seperti itu. Nah, mungkin ini memang dibutuhkan kerjasama yang baik di setiap kelompok masyarakat. Sampai dengan hari ini kami sudah meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatannya juga di lingkungan kantor kami. Jadi untuk di pasar itu kalau sampai saat ini mungkin itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Imam, kita perlu merapatkan lagi untuk monitoringnya di tingkat pasar. Kami sedang upaya ke arah sana. Kemudian untuk di lingkungan kantor kami sudah diterapkan setiap siapapun yang datang ke kantor kami harus melalui pintu pemeriksaan suhu dan juga cuci tangan. Siapapun yang masuk tidak menggunakan masker, kalau mau dilayani ya harus pakai masker. Kami juga sediakan masker cadangan bila mana UKM tersebut tidak membawa masker. Kami berikan masker di sana. Ini sudah kami terapkan. Dan kaitannya dengan untuk pedagang-pedagang PKL itu juga sudah dihimbau, sudah disampaikan. Namun kemarin memang yang di alun-alun Hanggawana itu ada semacam miss yang namanya new normal itu memang pemahaman masyarakat wis mari is hilang itu seperti itu. Akhirnya kita tutup kembali. Nanti ini sudah dilakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat pelaku PKL agar yang dimaksud new normal itu apa. Nah, itu sudah dilakukan sosialisasi lagi. Kalau memang nanti sudah monitoring kami sudah memang bisa dibuka lagi, insya Allah nanti akan dibuka lagi dengan protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan. Begitu juga di toko-toko swalayan atau seperti di mall itu suratnya sudah diedarkan masing-masing bila mana memang akan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, protokol kesehatan sudah harus ditetapkan bahkan sampai di tingkat pertokoan. Itu seperti itu, minimal ada tempat cuci tangan dan yang beli, yang jaga toko juga menggunakan masker. Ini juga nanti kami bergabung dengan gugus tugas untuk monitoring mengenai pelaksanaannya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah ada 4 SKPD yang menyampaikan. Dan untuk sesi yang terakhir adalah closing statement dari masing-masing sektor dan juga nanti ditutup oleh Mas Agung dan Dr. Fakih Latif. Tadi Mas Aryo izin karena ada rapat menindaklanjuti protokol kesehatan untuk kegiatan seni dan budaya. Jadi kita langsung ke Mas Imam. Mas Imam singkat saja closing statement Mas Imam sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia Kabupaten Tegal. Apa yang ingin disampaikan ini Mas terakhir? Terima kasih. Memang seperti yang disampaikan oleh Ibu dari Dinas Pasar itu memang betul. Artinya ketika penerapan dari daerah dibuat kotak-kotak seperti yang di Pasar Bawang ya Bu ya, di aspal itu pakai pilok
dibuat. Memang awalnya berjalan. Nah, cuman ketika kalau nggak bertahan cuman 1 minggu toh, Bu. Setelah 1 minggu terus kemudian ya pada lunga maning ora dodol ora payu jadi kayak gue. Ya, itulah mental pedagang. Artinya, yuk mari kita gayung bersambut antara pemerintah daerah dan kita selaku perwakilan pedagang pasar tradisional yang tergabung pada Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, siap untuk membantu bergayung sambut kebijakan apa yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah untuk penerapan new normal, agar pemahaman tentang masyarakat tentang new normal itu dudu mone wis normal, tapi ya rekayasa di pemerintah pusat untuk percepatan penanganan COVID ini. Nah, ini barangkali yang belum tertanam pemahaman pedagang. Maklum pedagang gue umurnya wis keperanan, Bu. Jadi dengar new normal, new nek orang ngerti nih normal gue. Oh wis normal, Bu. Ya, berarti nyontak gawe biasa baik. Itulah. Ayo kita siap untuk bergandeng tangan dengan pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman yang betul apa itu new normal. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam. Langsung ke Mas Agung sebagai dosen jurusan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja, apa yang ingin disampaikan kaitan dengan COVID secara umum dan juga ketiga sektor ini, Mas? Terima kasih Mas Asal atas waktunya. Harapan saya yang pertama mungkin kepada pemerintah ya, dan juga pemerintah sudah bagus tadi, sudah mengeluarkan, ada peraturan menterinya sudah keluar, peraturan bupatinya sudah keluar, mungkin perlu ditambahkan lagi ke yang lebih teknisnya ya Mas Ersal. Jadi ada protokol teknis untuk penerapan di 3 sektor tersebut, baik di pasar, di pagelaran seni maupun di sektor konstruksi. Dan terkait tadi ada masukan dari pihak konstruksi juga, mungkin ada beberapa rekayasa yang bisa dilakukan dan bisa dipenuhi untuk supaya tetap protokol keselamatan itu bisa dijalankan. Selanjutnya saya harap bukan hanya peraturan ya, tapi ada pengawasan lebih lanjut dari pemerintah supaya benar-benar diterapkan di masyarakat. Tadi sebenarnya contoh nyata ya, di pasar 1 minggu oke, tapi mungkin perlu ada pengawasan lebih lanjut plus himbauan ya. Jadi dengan rutin kita menyadarkan masyarakat, harapannya perilakunya berubah. Kepada masyarakat saya juga berharap bahwa COVID ini tidak akan cepat hilang dari Indonesia ya. Nah, jadi memang kita yang harus beradaptasi melihat resikonya yang sampai bisa mengakibatkan kematian. Jadi tidak ada toleransi lagi. Jadi memang cuci tangan harus jadi budaya ya. Pakai masker harus jadi kebiasaan. Awalnya nggak enak, tapi ketika terus-menerus dipakai, nah itu akan jadi habit yang baik dan jadi budaya. Jaga jarak ya. Jadi mari semua. Jadi kita sama-sama, kita juga ya harus mencontohkan, terutama nanti di Mas Imam, terutama nih mandornya nanti di pasar ya. Nah, Mas Imam aja pakai masker. Nah, jadi nanti harapannya pedagang-pedagang lain juga mengikuti. Mungkin seperti itu dari saya, Mas Ersal. Terima kasih Mas Agung. Jangan lupa nanti agenda kita selanjutnya bersama DPU untuk pelatihan K3 Jasa Konstruksi, Mas Agung. Dan terakhir Dr. Fakih Latif sebagai Sekjen Junior Dokter Network Indonesia, yang di awal sudah saya sampaikan bahwa beliau telah berhasil melalui organisasinya menyampaikan usulan protokol kesehatan kepada DPR RI, Pak. Dan ini mudah-mudahan dengan kesempatan yang baik ini beliau bisa ikut memberikan masukan kepada pemerintah daerah kaitan dengan protokol kesehatan di 3 sektor yang pertama ini, dan barangkali tidak menutup kemungkinan di sektor-sektor yang lainnya. Apa Dok yang ingin disampaikan? Mungkin saya juga berbicara tidak sebagai sekjen aja, kalau itu urusan nasional ya. Mungkin sebagai, saya juga bekerja di Tegal ini sebagai di Rumah Sakit Ibu dan Anak Palaraya. Saya sebagai direkturnya di sana. Kalau saya sih simpel saja, COVID ini harus dilawan bersama, termasuk di lingkungan kita pun harus kita jaga supaya tidak terjadi penularan di sekitar situ. Kalau dari Rumah Sakit Palaraya sendiri bulan lalu kita juga berkontribusi, kita coba ke Pasar Mejasem itu ya, kita bagikan masker. Kemudian minggu lalu saya minta humas rumah sakit untuk coba didata pengusaha kuliner di sekitar Jalan Palaraya, itu kan banyak sekali itu ya.
coba didata, diminta nomor HP-nya, nanti kita bikinkan grup WA pengusaha kuliner di situ, di mana nanti kita berikan asupan materi-materi edukasi setiap hari atau secara berkala, karena yaitu tadi mungkin diingatkan seminggu jalan, tapi setelah itu lupa, makanya harus diingatkannya pun berkali-kali. Kita coba untuk itu Bu, mohon maaf ini inisiatif dari kami sendiri. Jadi kita data, kemudian juga kita sempat nyurati juga ke kelurahan juga, barangkali nanti informasi dari rumah sakit bisa disampaikan secara berkala ke ketua RW dan ketua RT. Kemudian juga kita juga memfasilitasi juga orang itu mungkin juga ada beberapa yang takut misalkan tidak mau ke rumah sakit, takut kalau misalkan dituduh COVID gitu. Nah, kalau dari kami pun juga akhirnya kita membuat pelayanan home care. Jadi pelayanan home care dan telemedis, kita bisa datang ke rumah tapi yang di sekitar Megasem, atau dengan telemedis. Jadi bisa konsultasi secara online, nanti resep akan diantarkan dari apotek ke rumah. Jadi masyarakat pun juga terlayani kesehatannya, jadi tidak takut, tidak semuanya akan terkungkung dalam satu pikirannya COVID aja gitu, enggak. Kita tetap berusaha melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya tutup dengan sebuah dongeng ya, Alkisah ada sebuah desa disantroni sama perampok gitu ya. Perampok ini bilang sama desa, ini ada peti, tolong diisi buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Kalau besok pagi saya kesini kok nggak ada isinya, ya kalau nggak ada isi buah-buahan atau sayuran itu, nanti desanya akan saya bakar, penduduknya dibantai gitu ya. Lalu sedesa itu kemudian berkumpul malamnya gitu ya, karena desa juga kondisinya lagi susah, maka mereka memutuskan setiap rumah harus menyumbang satu buah atau satu sayur, dimasukkan ke dalam itu. Peti itu diletakkan di kantor desa, tapi lampunya mati. Nah, bergantian orang masuk ke sana membawa. Lalu ada orang yang berpikiran nih, yang lain kan sudah masukin buah, sudah masukin sayur, ya sudah ya saya tak masukin batu. Nah, seperti itu. Paginya setelah perampok itu datang, dibuka, kaget perampoknya, ternyata isinya apa? Batu semua. Batu semua. Akhirnya perampoknya marah, desanya dibakar ya. Mungkin itu sebagai ibroh saja yang bisa kita ambil, bahwa untuk mengeradikasi atau kita bisa memusnahkan COVID ini memang harus dilakukan oleh semua pihak. Tidak bisa ada satu orang yang kemudian menggampangke atau kemudian berpikir remeh, sehingga karena belum tentu hanya dia saja yang berpikir, mungkin orang lain pun juga berpikiran. Efeknya apa? Efeknya semuanya pasti nanti akan kena. Semoga pertemuan ini bisa memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat, dan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ersal akan diberikan usulan kepada pemerintah, dan kebetulan pemerintahnya juga alhamdulillah sudah sangat cukup responsif. Dan terima kasih Pak, data mapping yang real time itu tadi memang sangat dibutuhkan, karena kita bisa melakukan pemetaan mana saja daerah yang bisa kita fokuskan, seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kita aplaus untuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak poin-poin yang bisa kita dapatkan, yang endingnya adalah kita semua harus bergandengan tangan, kita semua elemen masyarakat, baik itu dari sisi pemerintahan, baik itu masyarakat di bidang sektor-sektor, semuanya harus bisa bergotong royong untuk melawan COVID-19 ini. Dan pada kesempatan kali ini giliran DPD KNPI yang bisa berkesempatan untuk membuat benang merah. Hadir di sini beberapa narasumber yang sudah ahli di bidangnya, bisa memberikan masukan, dan juga alhamdulillah pemerintah juga responsif. Undangannya barangkali hari Sabtu ya, hari Sabtu, tetapi hari Seninnya langsung confirm untuk Selasanya datang. Dan inilah bentuk dari respon pemerintah. Mudah-mudahan komunikasi yang baik ini bisa menjadi jawaban bagaimana kita bisa bersama-sama melawan COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan ini berakhir, tetapi yang jelas Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan takdir kepada kita. Kita dipilih oleh Yang Kuasa untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan gotong royong dan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal,
setelah ini kita akan memberikan masukan dari hasil draft protokol kesehatan di masing-masing sektor ini kepada gugus tugas dan kepada barangkali kepada Bapeda. Sebelum acara ini ditutup, kita nanti akan foto bersama dan ada kenang-kenangan dari Kementerian Pemuda Olahraga, yaitu paket APD yang nanti bisa diterima oleh masing-masing yang hadir pada kesempatan pagi siang hari ini. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.